sebelumnya ya. Jadi klasifikasi dari arus itu ada dua. Dari menurut dua T maksudnya ada dua orang ya, menurut Pak Pon Pikar, menurut Pak Parudin. Nah, arus yang akan kita pahami nanti arus yang ini pasut ya. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang pasut itu kan termasuk ke dalam gelombang ya, yang 12 jam sampai 24 jam ya waktunya ya, atau gelombang periode panjang ya, gelombang panjang. Nah, kalau minggu lalu kan arus angin ya, permukaan yang kita bahas ya, bukannya ekmanya tapi ya, yang arus angin yang permukaan ya, yang apa namanya, ada pembelokan dari belahan bumi utara ke kanan, belahan bumi selatan ke kiri gitu ya, sehingga di belahan bumi utara membentuk arah searah jarum jam arusnya gitu ya, di belahan bumi selatan berlawanan dengan arah jarum jam balik ya. Jijik banget ya benar kayak gitu ya, review sedikit ya perkuliahan minggu lalu. Nah ini kita akan bahas tadi ya, karena kita bahasnya arus pasut ya, kita akan membahas terkait dengan arus pasut itu mempunyai definisi di mana arahnya selalu bertolak belakang ya. Jadi yang dimaksud dengan bertolak belakang ini apa, nanti ini akan saya tanyakan ya. Apa namanya teh? Bentar, saya buka dulu ininya. Nah ini gambarnya ya. Bertolak belakang itu adalah nanti kalian akan membuat wireplot seperti ini ya. Nanti ya kita akan lakukan seperti ini. Ini dari sini kita bisa identifikasi, oh tadi kata Pak Au, definisi arus pasut itu sifat bergerak dengan arah yang bertolak belakang. Bahasa Inggrisnya bidirectional ya. Karena bi ini jadi arahnya dua arah yang bertolak belakang, nggak banyak ya. Contohnya seperti ini, gambar yang ini bisa kita asumsikan dia adalah arus pasut. Kenapa? Saat pasang dia ke utara, saat surut dia ke selatan. Ya lihat bentuknya ya, seperti ini ya. Jadi saat pasang ke atas, saat surut ke bawah, atau saat pasang ke utara, saat surut ke selatan. Dia disebut mana tadi? Di directional sebentar. Nah, ini. Ya. Itu maksudnya ya. Dan kenapa ada B-nya? Ya B-nya itu dia adalah dua arah yang bertolak belakangnya ya. Sebaliknya gitu maksudnya, arahnya berbalik arah dari arah awalnya. Contohnya tadi ke utara ya arahnya selatan. Gak mungkin utara nanti dia mepet-mepet utara itu apa misalkan timur laut misalkan ya. Biasanya sih dia bertolak belakangnya benar-benar berlawanan arah ya. Itu disebut arus pasut. Apa ininya pembangkitnya dia adalah pasang surut ya. Nanti si siapa tadi, Feby ya, udah saya jadikan belum sih? Nah sudah ya. Nanti dibantu biasa untuk meng-add ya orang-orang yang sudah masuk di sini, Feby ya. Termasuk si Selfie tadi ya. Nanti kalau sampai 45 masih ada yang izin masuk dimasukkan. Kalau ada yang masuk tapi belum saya absen tadi jangan dimasukkan ya. Kecuali si Selfie tadi, saya lihat Selfie baru masuk ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini yang dimaksud tadi meninggi. Jadi bertolak belakang ya. Bertolak belakangnya itu tadi saat meninggi ya saat pasang ya maksudnya ya. Bertolak belakang dengan arah-arah saat air rendah. Ketika nanti kalian buat wire plotnya, ya buat current rows-nya, namanya current rows, software-nya wire plot ya, jangan kebalik ya. Mawar arus namanya ya. Kita buat seperti bentuk mawar gitu ya. Mawar rows, current rows. Jadi disebutnya kalau bahasa Indonesia mawar arus. Kalau bisa juga selain data arus, apalagi data angin, mawar angin gitu ya. Kalau yang ini kita gunakannya arus. Nah, arah arusnya tadi ya saat pasang dia bertolak belakang dengan saat surut ya. Bertolak belakang itu ya maksudnya ya, yang bagian kedua ini ya. Dia ciri-ciri yang lain punya slack water, kecepatan minimum. Nanti akan kita lihat ini di gambar selanjutnya ya. Untuk apa sih fungsinya slack water ini nanti akan saya sampaikan ya. Manfaatnya apa Pak mengetahui arus pasut? Kemarin sudah saya sampaikan manfaat arus secara umum ya. Manfaatnya kita mengetahui arus pasut supaya kita bisa mengetahui transport sedimen namanya ya. Ini saya tulis di chat dulu ya. Namanya transport sedimen ya. Bahasa Indonesia gini. Nah, bisa laju sedimentasi atau laju erosi ya. Tergantung nanti apa ininya ya. Nah, sepertinya di Hidro 2 pun saya belum sempat mengajarkan sedimentasi erosi. Yang ingin tertarik nanti bisa masuk kuliah rekayasa wilayah pesisir ya, pilihan ya. Sudah ada banyak anak 20 yang
mengambil TA tentang sedimen ya, nggak tahu nih, ya semoga jadi di metode sih sudah diambil, tapi semoga jadi tugas akhir ya. Kalau yang anak 18 sudah jadi tugas akhir beneran ya, gitu ya. Oke. Nah, ya itu promosi dikit. Nah, ini selain itu arus password bisa digunakan untuk apa lagi? Ini mengetahui untuk membangkit energi tenaga listrik dari arus, walaupun memang intinya masih aplikasinya masih susah digunakan, tapi kajian-kajiannya banyak dilakukan. Contohnya yang ini dilakukan oleh orang-orang P3GL, adalah pusat penelitian, P-nya satu lagi apa ya, saya lupa, pusat pengembangan dan penelitian geologi laut, ini di bawah Kementerian ESDM ya. Kenapa saya tahu ya, karena dulu saya tugas akhir seperti ini juga, bukan saya yang nyelam ya, maksudnya saya tugas akhir dulu ikut dengan si Kementerian ESDM ini, ada di Bandung ya. Dia di bawahnya ESDM jadi pusat di bawah ESDM, namanya Pusat Penelitian Geologi Laut, mengkaji apa namanya ini ya, wilayah yang berpotensi untuk dijadikan penempatan pembangkit listrik dari arus laut ya. Nah, ini contohnya ya saat proses pengukuran arus lautnya. Nah, ingat tadi ya, ini akan saya tanyakan nanti, diingat-ingat ya, dipahami ya, arus pasut itu pembangkitnya karena pasut, arahnya selalu bertolak belakang, atau ketika saya tanya apa yang dimaksud dengan bertolak belakang gitu, arahnya saat pasang dan surut itu berlawanan Pak. Nah, ya, seperti ini contohnya. Jelas sampai sini? Tidak ada pertanyaan ya? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada silahkan. Ini fungsinya kita mengetahui arus pasut ya, seperti itu ya. Apa namanya, arus pasut itu fungsinya, contohnya ini untuk pelabuhan ya, harbor ya, di mana biasanya kita mengukur pasut arus tuh ya di daerah-daerah sini misalkan ya, di daerah-daerah inilah, supaya tahu kecepatannya seberapa ya, daerah-daerah apa ini pelabuhan ya. Kan kemarin di pemanfaatannya itu kan untuk jetty ya, bangunan pantai ya, ini contohnya ya. Kita ingin tahu seberapa kencang arus yang ada di wilayah pelabuhan ya, supaya ini kapalnya di sini misalnya kena gangguannya maksimal atau minimal gitu ya, goncang-goncangnya seberapa kuat gitu ya, makanya kita perlu ukur arus yang ada di sini ya. Flood ini apa, bukan ya, ini flood ini kan banjir ya kalau bahasa Indonesia ya, jadi flood itu kalau di arus pasang surut ya memang dia itu banjir ya. Tapi banjir yang dimaksud adalah banjir itu kan kalau kondisi air kan tinggi ya, banyak airnya. Flood yang dimaksud adalah saat airnya itu meninggi atau saat pasang. Flood namanya ya, pasang. Jelek tulisannya ya, apa-apa. Ya ini pasang ya, flood. Kalau ebb ya lawannya surut. Nah ini lihat ciri-ciri arus pasut ya. Saat pasang dia ke mana ini, menuju pelabuhan. Saat surut dia keluar dari pelabuhan ya. Atau saat pasang dia ke utara, saat surut dia ke selatan, berlawanan arahnya kan ya. Terus ada lagi satu lagi yang perlu kalian tahu adalah slack water. Slack ini bukan kalian musuhan dengan sahabat kalian misalnya slack ya, tapi ini slack water ini adalah arus kecepatan saat minimum ya. Minimum itu, ini lihat, minimum itu benar-benar minimum, di sini slack ini 0 ya. Nah ini 0 ini kenapa ya, karena tidak ada dianggap, karena ketika terjadi perubahan dari flood ke ebb atau pasang ke surut ya, dilihat ya, di sini tidak ada apa namanya pergerakan arus ya, 0 ya, slack itu ya, di titik ini, di titik ini, di titik ini, slack itu ya. Jadi arusnya P-nya adalah sama dengan 0 saat slack water ya. Saat kapan ya, tadi ini kan ya, terjadi perubahan arah pasut ya, kondisinya saat terjadi perubahan arah